Kami ingin menjadi orang yang berguna untuk orang tua kami. Untuk negeri kami, untuk agama kami, Kami senang. banyak ilmu yang kami dapat. Karena kami murid SMP Al-Hidayah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrawatin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berjumpa di kultum pertemuan kali ini. Tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para kerabat-kerabatnya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, sampai pada akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi umat yang ditunggu oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk berkutum dengan tema Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Siti Khadijah radhiyallahu anhu adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi kita, melebihi istri-istri lainnya. Beliau lahir dari keluarga kaya raya dan sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, yang bernama Khuwailid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dapat dinilai merugikan. Misal, mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Siti Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Siti Khadijah radhiyallahu anhu menjadi seorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika dan punya keyakinan kuat. Selain itu, Siti Khadijah radhiyallahu anhu mendapat julukan dari kaum Quraisy, yaitu At-Tahira atau yang bisa disebut suci. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelum Siti Khadijah radhiyallahu anhu menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang terlebih dahulu melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, yaitu Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Lalu peran orang ketiga ini diperlukan karena tradisi orang Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak percaya diri, meski berasal dari keluarga ternama. Krisis percaya diri pun terjadi karena perbedaan usia yang sangat jauh. Pada saat itu, Siti Khadijah radhiyallahu anhu berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Siti Khadijah radhiyallahu anhu adalah perempuan pendukung utama bagi Nabi Muhammad SAW. Terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro. Saat itu, Siti Khadijah menemani Rasulullah SAW yang ketakutan. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?"
Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami. Kemudian mengatakan, aku amat khawatir terhadap diriku. Maka Khadijah pun mengatakan, sekali-sekali janganlah takut. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta menolong orang yang menegakkan kebenaran. Hadis riwayat Bukhari. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam kitab Al-Bushra dari Syed Muhammad bin Awi Al-Maliki dan Al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya dan akhirnya jatuh miskin, hingga tak punya kain kafan untuk membungkus jenazahnya jika ia meninggal. Saat itu, Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu sebagai kain kafan. Namun, sorban tersebut urung digunakan karena Siti Khadijah menerima sorban yang dikirim oleh malaikat Jibril. Kelak, ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah SAW. Sekian kultum dari saya. Semoga kultum ini dapat bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.